minta kepada teman-teman muda, anak-anak adik, anak yang masih muda-muda, gunakanlah pikiran sampean untuk selalu berpikir. Caranya saya kasih teori. Perut kalau kenyang kita mudah mengantuk, tidur, malas berpikir. Satu hari satu malam Anda sadar berapa jam. Lah itu hitung sendiri, kalkulasi sendiri, nanti kurangi demi sedikit. Karena apa? Anda satu hari satu malam lebih banyak sadar lebih baik. Karena apa? Otomatis pikiran sampean berjalan. Nah, orang hidup ini perintahnya saya tidak tahu pastinya bagaimana. Ada yang mengatakan wajib mencari ilmu itu wajib sejak hidup sampai mati. Ya toh? Itu saya juga enggak paham gimana letak perintahnya yang bagaimana. Betul tidak buat itu ada perintah begitu. Wajib mencari ilmu sejak hidup sampai mati. Ya. Saya pernah bertanya kepada Pak Kiai di sana di Bojonegoro sana. Tanya saya begini. Napa nggih Pak Yai tiang gesang niku wajib pados ilmu sejak hidup sampai mati. Maka kalau takoni. Oh iya. Napa nggih Pak Yai ilmu niku nek mboten digurakaken mboten manfaat utawi mubadir sia-sia. Oh nggih. Dilalah kula takon kula nyeleneh, mati tok. Nuwun sewu Pak Yai, sak mangke guru sampean sinten? Iki sak mangke dereng ada jawaban. Lho, nanti sampean kewajiban sampean tinggal. Wajib sampean urip e. Urip wajib golek ilmu. Ayo. Wong anggane cuma sak mentil aja urip, Pak. Lah wajib golek ilmu. Nah, aku saiki nek ilmu harus digurukan. Saya sebagai orang yang kurang istilahnya itu tidak memadai kalau selalu mencari ilmu itu dengan harus digurukan. Untuk menggaji guru saya nggak mampu. Berarti saya tidak bisa mencari ilmu. Itu salah bagi saya. Kalau hidup mempunyai kewajiban mencari ilmu sejak hidup sampai mati. Jadi sejak bernapas itu tengahnya sampai tidak bisa bernapas, lupa bernapas ya sudah hilang kewajibannya. Selagi masih bernapas orang itu kan masih wajib cari ilmu. Nah, kalau cari ilmu harus secara digurukan supaya sah, supaya abdol atau supaya tidak mubadir, kan harus membayar guru. Nah itulah paham yang salah. Maka paham saya begini. Ilmu itu bagi saya adalah bahasa asing. Bahasa saya pengertian ini dari guru saya. Guru saya abahnya itu Pak Haji Saiful itu. Ilmu itu bahasa bagi kita bahasanya asing. Makanya orang kalau bicara masalah ilmu itu harus ada tiga. Ini saling berkaitan. Amal, ilmu, ikhlas. Ini harus ada tiga. Ini harus selalu berkaitan. Amal harus pakai ilmu. Ilmu harus diamalkan supaya tidak mubadir. Ya kan? Yang dimaksudkan ilmu diamalkan itu bukan ilmu dikasih-kasihkan enggak. Amal itu walaupun saya nempelin orang juga amal. Iya, saya nyaci orang juga amal. Saya menghina orang juga amal. Amal itu bagi saya. Kalau jawab bagaimana itu? Kan bahasa saya begitu. Betulkah itu amal atau bukan? Ya, Cak Fuad pun mengatakan bahwa itu amal saya.
amal itu artinya perbuatan. Nah, di sanalah letaknya. Nah, itu letaknya. Makanya saya punya prinsip, amal harus pakai ilmu. Maksudnya, amal berbuat harus pakai pengertian. Ya, itu. Ilmu harus diamalkan seperti saya, kata. Punya ilmu teknis, teori, memperbaiki mobil, sepeda motor dan lain sebagainya, kata. Tapi tidak saya amalkan, tidak berbuat begitu, saya tidak saya kerjakan, tidak saya amalkan. Mubazir enggak? Nah, itu yang dimaksud. Amal harus, ilmu harus diamalkan. Kuncinya amal harus ikhlas. Jadi kalau Anda bergerak, berbuat, biar Anda belajar, itu juga amal. Teknis teorinya, wajibnya disertai ikhlas. Ikhlas itu di dalam hati itu ridho bahwa saya melakukan ini. Jangan merasa terpaksa. Kalau Anda belajar merasa terpaksa karena ibu, karena tekanan ayah, Anda tidak akan sukses. Maksudnya itu dalam teori mencari pengertian tadi, mencari ilmu tadi. Jadi kalau Anda ditugaskan oleh orang tua Anda untuk mencari ilmu atau belajar atau sekolah, enak sampean sekolahnya sudah dibiayai oleh bapak ibu, dibayari. Saya, guru saya itu enggak mau mengingatkan saya, enggak mau memberi pelajaran saya, enggak mau. Kamu bisa terserah, kamu enggak bisa terserah, kamu benar terserah, kamu salah juga terserah. Jadi guru saya siapa? Benda. Tahu-taunya salah itu kalau hasilnya sudah tidak memadai. Gitu. Itu cara mencari ilmu. Jadi ilmu saya tidak bisa disamakan dengan Anda. Maksudnya apa? Anda bisa sekolah dibayar, enak, sudah ada teori di situ tercatat. Saya mencari ilmu tanpa guru manusia, maksudnya tanpa guru manusia. Apapun yang saya lihat itulah guru saya. Yang saya maksud begitu. Jadi kuncinya Anda sering menganalisa. Lah kebutuhan menganalisa ini harus mempunyai kekuatan untuk berpikir. Maka tadi saya dasari, kalau Anda ingin mencari ilmu dan bisa menerima ilmu, maka kesadaran Anda dalam satu hari satu malam itu harus lebih diperbanyak. Kalau Anda tidur, Anda sadar enggak? Enggak sadar. Orang yang menyebabkan tidak sadar itu karena perut Anda kenyang, maka mudah mengantuk. Andai kata perut ini di reminya itu diceng sedikit, cacingnya itu diisi tahunya di skor sedikit, jangan disuruh anu. Loh, saya ini sampai tuweknya kayak gini nih loh, jadi babinya cacing. Cacing kremi ini, kalau saya makan biar setahun nggak makan nggak masalah. Tapi saya mempunyai tanggung jawab di kreminya ini. Ya, tugas saya adalah mengasih makan kremi. Enggak. Tugas saya hanya mengasih makan kremi, saya nggak makan nggak masalah. Kalau saya nggak kasih makan kremi saya dosa saya. Nah, jadi ini hanya suatu plesetan agar bisa tidak ngantuk, gitu aja ya. Dan saya minta anak muda, yang saya minta ilmu adalah pengertian. Maka kalau Anda ingin mencari ilmu, anggap aja itu bahasa asing ilmu itu. Anggap aja Anda mencari pengertian. Pengertian itu tidak terdiri dari bahasa saya. Andai kata saya menerangkan A, B, C, dan D, belum tentu. Itu loh. Ada orang bilang kalau yang ditulis oleh Allah ilmunya di Quran, tapi ayatnya Allah jadi ini ada yang belum ditulis,
yang berupa pohon, binatang, itu juga bisa dicari ilmunya, dicari pengertiannya maksudnya. Karena ilmu itu saya samakan dengan pengertian, gitu loh. Jadi kuncinya 3. Ilmu harus diamalkan, jangan berbalik. Kalau beramal, kuncinya wajibnya harus ikhlas. Seperti gini, saya bekerja sebagai tukang cangkul borong. Saya mempunyai merasa tidak terima, nasib saya kayak gini. Nyangkul satu hari sampai bengkok beker saya, obatnya sekian. Saya lebih merasa tersiksa pada saat menyangkul. Karena apa? Nggak ikhlas. Tapi kalau saya ikhlas, biar setengah hari saya nyangkul dengan nyanyian, dengan gandang, dengan apalah pokoknya, dengan qasidah, insya Allah tahu-tahu sudah waktunya laut, prei. Ikhlas. Nah, Anda mencari ilmu atau sekolah itu termasuk amal atau tidak? Itu amal Anda, gerakan Anda soalnya. Maka kalau saya main sekolah, di dalam sekolahan, di situ Anda merasa jenuh dan lain sebagainya, itu tandanya kurang ikhlas. Maka kuncinya amal itu harus ikhlas, gitu loh. Jadi kalau saya tadi, saya kembalikan, menyantul dengan ikhlas, bernyanyi, ada istilah wong Jawa biyen gandang, lelo-lelo mejelak-jelek, insya Allah sampai waktu prei gak kerasa capek, gitu. Jadi yang saya maksud, saya berpesan, Anda masih muda-muda, gunakan otak Anda, pikiran Anda. Cara menggunakan pikiran kuncinya, karena pikiran itu bisa digunakan apabila orang itu sadar alias masih jaga tidak tidur. Kalau Anda tidur, Anda tidak bisa menggunakan pikiran. Nah, pikiran inilah untuk mencari ilmu. Tuhan memerintahkan carilah ilmu sejak hidup sampai mati, itu tidak omong kosong. Tidak dikasih modal sama dia, dikasih otak. Jadi walaupun kamu tanpa modal, kalau kamu berniat mencari ilmu, Anda mendapat ilmu. Walaupun tanpa guru. Ngerti tidak maksud saya? Nah, itulah bahan yang saya minta kepada Anda sekalian. Yang karena di sini yang datang itu saya lihat itu remaja-remaja, kayaknya itu masih perlu pendidikan. Kenapa? Karena masih muda semuanya, belum memikir buat menir. Gak ada kewajiban mencari buat menir kali. Nah, itulah kuncinya. Carilah ilmu. Ilmu itu tidak tentu harus dicari dengan uang, enggak. Enak kalau dengan uang terus beli ilmu gitu, nggak bisa. Ilmu harus dicari sendiri, gitu. Tapi yang saya maksudkan tadi, caranya kita bisa menerima ilmu dengan mudah. Perut Anda harus, cacing Anda harus disetrap, dipelajari, disetrap. Iya, dipakai. Kremi ini biasa esok yang dijejeli, wis aja. Ngantuk kan gak bisa terima ilmu, sekolah gak bisa. Nanti wis ngantuk, gak bisa berpikir. Soalnya itu bergandengan. Amal harus pakai ilmu. Kalau beramal harus ikhlas. Ilmu harus diamalkan. Itu memang harus berkaitan. Ilmu tidak diamalkan seperti saya tadi. Saya bisa memperbaiki jam tangan, jam dinding, jam dan lain sebagainya. Bisa, tapi tidak saya jalani. Maksud saya tidak saya kerjakan, tidak saya amalkan. Mubazir enggak. Jadi belum tentu kalau amal itu terus memberi, enggak.
itu amal juga ada namanya sedekah dari wong. Dan ilmu harus diamalkan. Ilmu diwenehno gak apa-apa, nanggonku tak kei ilmu. Wong ilmu kok. Ilmu itu pengertian. Kau tak kei nek kau gak ngerti ya percuma, berarti kau gak bisa terima ilmu. Padahal awakmu sekolah. Awakmu sekolah wis biaya, digawani duit bensin, duit jajan teko omah, sampai teko sekolahan. Ora rene budal oleh mangan sarapan diwarke kok sekolahan cek jajan, bukan teko sekolahan nanti yuk. Wis kali gawe padha mek goro. Lah ya apa? Saiki golek ilmu ajae ilmu wis dibleki wis gak nenggone. Pikirannya wis gak untuk berpikir. Jadi gunakan ilmu, anggap aja lah itu bahasa asing. Bahasa sendiri adalah pengertian. Kalau saya mencari ilmu berarti saya mencari pengertian. Itu aja sudah. Nah, dasarnya satu, kencing kremi. Wis ngono tok. Biasane pamane mangan 3 pikul, ganti 2 pikul. Cek 4 pikul ganti 1 pikul. Ngono ae. Insyaallah Anda mencari ilmu itu bisa Anda terima nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.